Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Dhamma Nupassana Kanda Pabba, yaitu mengambil 5 kanda atau 5 gugus kehidupan sebagai objek. Para biku melakukan pengamatan terhadap rupa. Rupa muncul, kemudian rupa itu lenyap. Demikian juga dengan wedana atau perasaan. Ada perasaan muncul, kemudian perasaan itu lenyap. Sanya muncul, kemudian sanya lenyap. Sangkara muncul, kemudian sangkara lenyap. Winyana muncul, kemudian winyana lenyap. Pengamatan mereka sebagai objek dhamma. Rupa, tentang rupa, Anda melihat kemunculan rupa dan lenyapnya mereka. Sayadaw menyatakan bahwa ceramah Dhamma kali ini cukup sulit untuk dipahami. Hanya bisa dipahami dengan pengalaman sendiri, yaitu bila para yogi sudah mencapai pengalaman yang disebut dengan Bangganyana. Anda bisa tahu dengan jelas, paham dengan jelas ajaran Buddha ini. Rupa adalah tubuh atau jasmani kita, yang merupakan perpaduan dari 4 unsur, yaitu patawi, apo, tejo, dan wayu. Kemudian ada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh sendiri, rambut, dan yang lainnya. Semua ini disebut tubuh atau rupa. Kemudian Anda melihat objek penglihatan, objek pendengaran, objek penciuman, objek pengecapan, semua ini kita sebut dengan rupa. Demikian pula ruang Dhamma ini, lantainya, kemudian langit-langitnya, listrik, pohon, bunga, mereka semua kita sebut dengan rupa. Termasuk air, api, dan batu, mereka adalah rupa. Nama, misalnya perasaan, itu adalah nama. Perasaan ini bisa perasaan baik, perasaan jelek, perasaan bahagia. Semuanya kita sebut dengan nama. Ingatan atau sanya, kita sebut juga nama. Kemudian sangkara, yaitu kehendak, baik ataupun buruk, kita sebut dengan nama. Kemudian winyana atau tahu, paham, kita juga sebut dengan nama. Pada saat Anda melakukan atau mempraktekkan meditasi, misalnya pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis, lalu Anda berpikir tentang sesuatu, kemudian muncul rupa, muncul bayangan atau gambaran, bisa teman Anda, musuh Anda, bisa juga rupang Buddha. Padahal sebelumnya tidak ada bayangan itu di dalam pikiran Anda. Tidak ada apapun di sana. Kemudian bisa juga Anda berpikir tentang sesuatu objek yang menyebabkan kemarahan. Misalnya ketika Anda marah terhadap seseorang. Padahal sebelum itu Anda baik-baik saja, Anda merasa damai. Kemudian Anda berpikir tentang suatu permusuhan sehingga bayangan itu muncul. Bayangan itu adalah rupa. Kemudian Anda mengingatnya, itu adalah sanya. Anda bisa merasa bahagia ataupun marah. Perasaan ini adalah wedana. Kemudian mungkin bisa muncul cetana atau kehendak untuk membunuh, untuk berteriak. Pada saat Anda lihat, kemudian mereka juga bisa disingkirkan. Mereka bisa lenyap. Bisa juga Anda ingin berpikir lebih banyak lagi. Anda ingin lebih berbahagia lagi. Ini karena adanya kehendak. Lalu ada juga penderitaan. Ini adalah sangkara. Kemudian winyana,
Winyana adalah mengerti atau tahu. Anda tahu ada sesuatu yang muncul. Misalnya Anda melihat bayangan. Lalu kenapa Anda bisa memiliki bayangan itu? Semuanya karena ada pikiran. Jika tidak ada pikiran tentang itu, maka tidak akan muncul bayangan. Pikiran ini disebut sebagai samudaya atau penyebab dari munculnya kemarahan ataupun kebahagiaan kita. Ketika muncul pikiran dalam diri Anda, maka Anda disebut memiliki ayoniso manasikara. Anda jangan berpikir begitu. Seharusnya Anda tidak boleh berpikir seperti itu, tetapi Anda memikirkannya. Ayoniso manasikara adalah berpikir yang tidak pada tempatnya atau tidak baik. Pada saat Anda ada ayoniso manasikara, maka akan muncul gambaran atau bayangan. Bisa juga muncul pikiran jelek atau pikiran buruk. Pada saat Anda memiliki ayoniso manasikara, maka Anda akan selalu berpikir dan berpikir. Anda berpikir, oh ini tidak baik, ini jelek. Satu disusul dengan yang lainnya. Ayoniso manasikara ini juga bisa dalam bentuk Anda mencela pihak lain. Anda merasa tidak bahagia. Ketika ada ayoniso manasikara, ketika seseorang memiliki ayoniso manasikara, maka mereka tidak bisa menerima keadaan itu. Pikirannya ingin selalu marah dan marah, bersedih. Sebab dari kesedihan ini bisa juga karena melihat atau mendengar sesuatu yang buruk atau berpikir yang buruk. Orang akan selalu menderita karena adanya ayoniso manasikara. Para yogi kita, ketika Anda dihinggapi ayoniso manasikara, Anda mengetahuinya. Anda harus sudah memiliki pengalaman baru bisa memahami hal ini. Ayoniso manasikara ini muncul bisa saja pada saat di awal semuanya itu baik-baik saja. Lalu tiba-tiba muncul ayoniso manasikara. Bisa seorang pria berpikir tentang wanita, seorang wanita berpikir tentang pria. Kemudian muncul nafsu keinginan indrawi. Kemudian ada objek-objek yang menyebabkan kemarahan, ingatan, bayangan, kemudian sanya, bahagia ataupun tidak. Pada saat muncul ayoniso manasikara, Anda harus mengetahuinya. Kemudian Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya secara cermat. Sehingga pikiran Anda menjadi baik lagi. Jika tiba-tiba muncul, maka Anda harus tahu bahwa di sana ada ayoniso manasikara. Anda harus melakukan pengamatan dengan cermat. Misalnya jika Anda melihat bayangan, Anda amati sebagai melihat sampai ia lenyap. Kemudian perasaan. Ketika Anda merasa tidak berbahagia, Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Ingatan ataupun sanya, Anda juga harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Ada keinginan jahat, Anda harus tahu. Anda harus segera melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Kemudian ketika Anda mengetahui sesuatu, Anda juga harus mengamati sampai mereka lenyap. Pada saat Anda memiliki perhatian murni yang baik, konsentrasi yang baik, dan pengetahuan Anda sudah sampai pada tataran bangganyana,
maka Anda akan mampu untuk melihat 5 kanda ini dengan jernih. Pengetahuan ini Anda dapat tidak dari buku, tidak dari belajar abhidhamma, tidak dari mendengar ceramah, ataupun tidak dari dialog. Ini Anda betul-betul melihatnya sendiri. Semua ini bergantung dari pikiran Anda sendiri. Jika ada ayoniso manasikara, maka akan muncul bayangan-bayangan buruk, Anda akan menderita. Penderitaan ini adalah karena pikiran kita sendiri, bukan karena pihak lain, bukan karena ayah atau ibu Anda, bukan karena suami atau istri Anda, juga bukan karena putra atau putri Anda, serta tidak pula karena teman Anda. Pada saat Anda tahu bahwa penderitaan ini ada karena diri Anda sendiri, maka Anda akan bisa mengamati dengan baik. Tetapi jika Anda menderita dan Anda tidak tahu penyebabnya, maka inilah yang akan menimbulkan persoalan. Ketika Anda tidak punya perhatian murni, maka di setiap saat Anda akan merasa menderita karena Anda tidak bisa melihat penderitaan ini yang muncul di sepanjang waktu. Sampai pada tingkatan Anda bisa melihat dengan jernih, maka pada saat itulah Anda baru bisa melihat 5 kanda ini dengan jelas. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap objek Anda di setiap saat, maka Anda akan bisa melihat 5 upadana kanda ini. Ketika Anda sedang makan, sedang berbicara, mandi, melakukan meditasi jalan, melakukan meditasi duduk, Anda akan melihat 5 kanda ini. Pada waktu Anda mempraktekkan meditasi jalan, pada saat Anda mengangkat kaki Anda merasa kaki Anda ringan. Kemudian ketika Anda mendorong, rasa ringan itu sudah tidak ada lagi. Lalu pada saat Anda meletakkan kaki Anda merasakan beratnya kaki Anda. Jadi pada waktu Anda mengangkat, mendorong kemudian meletakkan, Anda melihat rupa ini. Anda melihat rupa pada saat Anda berjalan. Ketika Anda melangkah maju, kemudian muncul yang lainnya. Demikian pula ketika Anda meletakkan, ada rupa, kemudian muncul rupa yang lainnya. Lalu pada saat Anda berdiri, Anda merasa kaku. Kemudian pada waktu Anda berputar, Anda merasa nyaman. Atau pada saat Anda berjalan, Anda merasa nyaman. Pada saat itu Anda merasakan rupa ini. Pada saat Anda berputar, sudah tidak ada berdiri lagi. Rupa ini pun muncul kemudian lenyap. Lalu bagaimana tentang wedana atau perasaan? Ketika Anda melakukan pengamatan terhadapnya, Anda juga akan melihat bahwa wedana ini selalu berubah. Anda merasa bahagia akan berubah. Pada saat Anda merasa tidak berbahagia, Anda juga tahu bahwa itu akan berubah. Demikian pula pada saat Anda merasa hanya begitu-begitu saja, Anda juga mengetahui bahwa ia juga akan berubah. Sanya juga akan selalu berubah. Ketika Anda tahu ada sanya, kemudian sudah muncul sanya yang lainnya lagi. Juga kehendak. Ketika dia muncul, lenyap segera muncul kehendak yang lainnya. Kesadaran ini pun selalu berubah dan berubah. Pada saat Anda mempraktekkan meditasi duduk, kembang, kempis, kembang, kempis. Ada kembang, kemudian ada kempis.
selalu muncul yang lain. Kembang dan kempis ini tidaklah selalu sama. Ketika kembang ini muncul kemudian berakhir, demikian pula kempis muncul, dia juga akan berakhir. Wedana atau perasaan juga selalu berubah. Pada saat meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda akan mengetahui hal ini, bahwa perasaan ini pun akan berubah, sangat cepat berubah. Perasaan, kemudian sanya, sangkara dan winyana. Perasaan berubah, sanya atau ingatan juga berubah, sangkara atau kehendak juga berubah. Demikian juga dengan winyana atau pengetahuan atau kesadaran ini juga berubah. Pada saat Anda melakukan meditasi duduk, Anda mendengar musik. Musik ini pun muncul kemudian lenyap. Ini adalah rupa. Pada waktu Anda merasakan kegembiraan terhadap musik itu, ini adalah wedana. Ketika Anda menilai apakah musik itu indah atau tidak, itu adalah sanya. Pada waktu Anda ingin mendengar lebih dan lebih lagi, maka saat itu ada sangkara. Anda mengetahui bahwa itu adalah musik. Itu adalah winyana. Pada saat itu Anda harus melakukan pengamatan secara berhati-hati, secara cermat. Pada saat Anda melakukan meditasi jalan, meditasi duduk, kemudian makan atau berbicara dengan yang lainnya, di setiap saat Anda akan melihat 5 kanda ini selalu berubah dan berubah. Di setiap saat rupa berubah. Demikian juga wedana berubah di setiap saat. Sanya juga berubah di setiap saat. Sangkara juga berubah di setiap saat. Demikian pula dengan winyana, ia juga berubah di setiap saat. Kalau Anda melihat bahwa mereka ini selalu berubah dan berubah, maka tidak akan ada lagi kemelekatan terhadapnya. Karena Anda tidak bisa melihat, maka jika penglihatan itu adalah sesuatu yang baik, karena awija atau ketidaktahuan Anda menjadi melekat. Sangat sulit untuk melepaskan. Melepaskan akan mengakibatkan penderitaan. Pada saat Anda melihat bahwa mereka itu muncul dan lenyap, Anda melihat anicca, dukkha dan anatta. Karena 5 upadana kanda ini yang akan selalu bisa Anda lihat mereka selalu berubah dan berubah, akhirnya Anda tidak akan memiliki kemelekatan lagi terhadap baik rupa, perasaan, sanya, sangkara ataupun winyana. Apabila Anda mempunyai kemelekatan terhadap rupa, wedana, sanya, sangkara atau winyana, maka mereka itu akan berdiam, tetap berada di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran Anda. Di 6 pintu indera Anda. Anda akan tetap selalu mengingatnya. Apakah itu hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan? Apakah itu perasaan yang membahagiakan ataupun tidak? Kemudian ketika Anda melihat rupa, Anda di sana ada keinginan, ada kehendak. Demikian juga pada waktu ada sanya. Ingatan ini misalnya pada seorang peminum membawa ingatan pada alkohol, minuman beralkohol, lalu baunya, cita rasanya. Ia merasa ia melihat alkohol itu, kemudian ia berjalan menuju ke bar untuk meminum, itu adalah sangkara. Atau bisa juga membawa seseorang ke bioskop atau ke toko untuk membeli
obat-obatan. Pada saat Anda merasakan perasaan yang jelek, Anda ingin sekali berbicara buruk. Pada waktu itu muncul sangkara. Kemudian Anda marah, Anda berbicara yang jelek, dan Anda mengkritik. Ini karena kehendak buruk atau aku salah. Ketika Anda memiliki kusala yang baik, memiliki keinginan yang baik, misalnya Anda mau pergi bermeditasi, mempraktekkan meditasi, kemudian Anda teringat pada pengalaman-pengalaman meditasi Anda, perasaan menyenangkan waktu Anda bermeditasi. Anda mengetahui adanya kusala itu. Kusala dan akusala cetana ini menyebabkan Anda melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Ketika ada akusala cetana, maka Anda akan melakukan perbuatan buruk. Misalnya minum minuman beralkohol, minum obat-obatan terlarang, pergi ke bioskop, kemudian melakukan pekerjaan atau berpikir sesuatu yang buruk. Pada waktu Anda memiliki kehendak yang baik atau kusala, maka ini akan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang baik. Anda akan mempraktekkan meditasi, mendengarkan ceramah dhamma, belajar abhidhamma. Setiap saat ketika Anda mengetahui keberadaan mereka, Anda harus melakukan pengamatan dengan cermat. Kalau Anda bisa melakukan pengamatan dengan cermat, maka Anda tidak akan lagi melihat aku atau dia. Hanya ada 5 gugus kehidupan atau 5 kanda saja. Rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Mereka ini semuanya hanyalah muncul kemudian lenyap. Kalau Anda bisa melihat penyebabnya, ketika ada sesuatu perasaan, kemudian Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium sesuatu, Anda mengetahui bahwa terjadinya mereka karena Anda mempunyai ayoniso manasikara. Anda memiliki pikiran yang tidak baik. Di setiap saat Anda akan bisa melihat sebab dari perasaan Anda. Ketika Anda merasa takut, cemas, pada saat Anda melihat gambaran atau bayangan, apabila Anda tidak bisa melakukan pengamatan, maka Anda akan betul-betul dihinggapi ketakutan dan kecemasan itu. Jika Anda bisa melakukan pengamatan, maka mereka hanya akan berhenti sampai pada penglihatan itu saja. Pada waktu Anda melihat sesuatu yang menakutkan, misalnya Anda melihat hal-hal yang buruk, kemudian melihat tengkorak, melihat hantu, ular atau binatang buas, Anda merasa takut. Jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, Anda akan hanya melakukan pengamatan saja. Mereka yang mempraktekkan meditasi tetapi tidak bisa melakukan pengamatan, maka akan muncul ketakutan dalam dirinya. Ada ketakutan ini, ada yang menyebabkan sampai orang tersebut tidak bisa mempraktekkan meditasi lagi. Sejo menceritakan, bertahun-tahun yang lalu, kakek Sayadaw menceritakan satu kisah. Pada waktu itu di desa tempat Sayadaw tinggal, ada seorang yang ingin sekali bermeditasi, ingin sekali mempraktekkan meditasi. Sebelumnya, Mahasi Sayadawji tidak mengajarkan secara umum. Mahasi Sayadawji mulai mengajarkan meditasi ini
pada tahun 1949. Sebelum itu, beliau hanya mengajarkan pada yogi di tempat beliau, di tempat tinggal beliau. Mahasi Sayadaw juga para sayadaw yang lainnya hanya mengajarkan pada yogi yang terbatas saja. Kemudian yogi ini ada yang tetap melanjutkan praktek sendiri. Yang tadi diceritakan oleh Sayadaw, orang tersebut tinggal di desa Sayadaw. Di dekat senter Sayadaw dulu itu ada gunung yang di sana ada gua. Tetapi saat ini gua tersebut sudah tidak ada. Nah, orang tadi tertarik untuk mempraktekkan meditasi. Ia ingin mempraktekkan meditasi di dalam gua tanpa seorang guru pun. Pada suatu hari, ia melihat orang yang membawa jenazah. Kemudian membawa jenazah itu ke dekat tempatnya dan meletakkan di dekat dirinya. Lalu orang tersebut mau menangkap dia. Sesungguhnya ia harus melakukan pengamatan, melihat jenazah, diletakkan, takut. Karena ia tidak bisa melakukan pengamatan, orang itu kemudian melarikan diri dan berteriak-teriak minta tolong. Akhirnya ia menjadi gila. Di Myanmar, kerap kali diceritakan tentang hal itu. Ada guru pun, jika ia tidak mau melakukan pengamatan, maka ia bisa menjadi gila. Apalagi tanpa guru. Ketika melihat jenazah, ia tidak bisa melakukan pengamatan, tidak mengamati sebagai melihat, takut, sehingga ia berpikir apa yang ia lihat itu adalah benar sejati adanya. Ada 4 orang membawa jenazah, meletakkan jenazah itu di dekatnya dan mau menangkapnya. Ia sama sekali tidak bisa melakukan pengamatan sehingga takutnya menjadi-jadi, sehingga akhirnya ia menjadi tidak normal. Pada saat Anda melakukan meditasi, Anda harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan. Ketika Anda ingin meminta pertolongan, Anda bersedih ataupun menyesal, Anda harus mengetahui adanya keadaan itu dan Anda harus melakukan pengamatan secara cermat. Kalau Anda tahu cara melakukan pengamatan dengan cermat, maka Anda akan bisa mengetahui penyebab munculnya perasaan itu, penyebab adanya ingatan, penyebab munculnya kehendak, penyebab terhadap Anda mengetahui situasi itu. Ketika Anda bisa melihat penyebabnya, maka Anda akan mampu untuk melihat bahwa mereka itu sesungguhnya hanyalah muncul dan lenyap. Tidak ada satupun yang akan tetap berdiam di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran Anda. Semuanya itu hanya muncul kemudian lenyap. Dan kewajiban Anda sebagai yogi hanyalah untuk melakukan pengamatan. Para yogi harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan dengan benar. Sayadaw mengakhiri ceramah Dhamma beliau sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.